أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Ali Imran ayat 145 jelas sekali Allah mengatakan, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitab muajjalah wa may yurid thawabad dunya nu'tihi wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Di sini Allah mengingatkan kepada kita, tidak ada satupun manusia yang wafat karena izin Allah, maka kematian itu akan diberikan. Di dalam risalah di seberang kematian, masa yang paling panjang yang akan dijalankan oleh anak manusia. Dunia, sebentar kali kita hidup di atas dunia. Bahkan kalau dibandingkan dengan bilangan hari di hadapan Allah, jelas sekali Allah mengatakan, al-yawma inda rabbika ka'alf sanatin mimma ta'udun. Satu hari, bilangan hari dunia Allah itu sama dengan 1000 tahun bilangan hari dunia. 2023 baru 2 hari di hari. 2 hari di Allah. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita di atas dunia, 1000 tahun dibagikan saja 1 hari 1 malam 24 jam, dapatlah angka 41 menit, 6 detik. Itulah umur yang terpanjang diberikan Allah untuk kita di atas dunia ini. Mau ngapain dengan umur yang begini singkat? Makanya Allah selalu mengingatkan, jangan terpukau dalam kehidupan dunia. Masa yang akan panjang, masa yang paling panjang yang akan kita hadapi nanti tatkala waktu sakaratil maut mengambil. Persoalan sakaratil maut, persoalan di alam barzakh, soal kubur, persoalan tatkala hari berbangkit, semua kita akan dibangkitkan oleh Allah. Persoalan pada waktu yaumul hisab, hari perhitungan,
persoalan sirat al-mustaqim yang populer kata kajian kita dahulu. Kemudian persoalan fayadkhulu ahlan nar li ahlan nari fayadkhulu ahlal jannah li ahlal jannah, surga atau neraka. Habis kerjaan Allah di situ? Belum. Panjang lagi itu. Beruntung terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Apa kata Nabi? Kasih Allah melebihi kasih daripada kedua orang ibu bapak. Kalau seorang anak bersimpuh kepada orang tuanya, meniti air matanya untuk memohon kemaafan dari kedua orang ibu bapaknya, orang tua cuma mengatakan sudah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Allah? Kasih Allah melebihi daripada kasih kedua orang ibu bapak. Yang menjadi masalah, mau tidak kembali kepada Allah, itu saja. Kalau sudah bahasa keampunan yang diberikan oleh Allah, kita aman. Nabi cuma mengingatkan. Bahkan pada waktu detik-detik Rasulullah akan diambil oleh malaikat maut. Beberapa riwayat yang saya jumpain, termasuk Jibril yang mendampingi Rasulullah pada waktu itu. Sehingga semua malaikat, kalau memang Rasulullah tidak izin pada waktu itu diambil, mereka akan kembali ke angkasa untuk memohon kepada Allah supaya ditunda. Tapi Nabi tidak. Sakarat, mau sakit mati. Bahkan Nabi mengatakan, "Ya Jibril, apakah begini mati itu? Begini sakit?" "Iya," kata Jibril. "Kalau begitu berdoa pada Allah supaya semua sakit ini ditimpakan kepadaku, tapi jangan pada umatku." Saking sayangnya Rasulullah pada umatnya ini, supaya tidak merasakan sakaratil maut itu nanti seperti yang dirasakan Rasulullah pada waktu itu. Makanya di dalam pengajian selalu saya mengatakan, mereka-mereka yang berpegang teguh pada tali Allah dan tali Rasulullah hingga saat sakratil maut, Allah pasti akan turun tangan membela seorang anak manusia yang beriman. Kalau sudah Allah yang turun tangan, aman kita. Tak ada yang perlu ditakutkan. Makanya saat sekarang ini, kalaupun ada orang yang bertanya, ditawarkannya lah kepada kita, datanglah Jibril, datang malaikat maut, mau mati sekarang ini. Hampir semua kita mengatakan jangan dulu lah, tunggulah dulu. Masih banyak lagi persoalan yang akan saya hadapi. Ingat, saat sekarang ini adalah ladang untuk akhirat kita nanti. Persiapkanlah diri kita ini untuk menghadapi sakaratil maut. Mau tidak mau, tidak ada seorang hamba pun di muka bumi yang tidak akan merasakan mati. Jadi kalau di hadapan Allah nanti kita sudah selesai persoalan dunia itu, pertanggungjawabannya di hadapan Allah, aman kita. Posisi yang kita gunakan, posisi yang kita tempatin, jabatan yang kita punya saat sekarang ini, karena ada yang sudah pergi, maka kita bisa duduk di situ. Maka kita juga akan dipanggil oleh malaikat maut. Kitaban muajjalah, sampai pada sesuatu masa yang sudah ditentukan oleh Allah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mau dimajukan, mau dibunurkan, enggak. Memang udah begitu ketetapan Allah. Siap atau tidak? Makanya janji Allah untuk seorang hamba yang mendekati sakaratil maut mudah
dan dimudahkan oleh Allah untuk seorang hamba ini akan mendekati sakaratil maut. Kalau sudah Allah yang turun tangan, pernah suatu saat Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit, sehingga keluar keluhan-keluhan dari mulut Ali bin Abi Thalib pada waktu itu. Begitu datang Rasulullah, apa yang kau sakitkan? Subhanallah ya Rasulullah, sakitnya mata merah, rasa di dada menyesal. Waktu itulah Rasulullah cuma mengingatkan saja, sakit kau rasakan? Iya. Bahkan coba kau tanyakan ibu-ibu yang melahirkan anak yang pertama, sakit mereka rasakan juga. Iya. Tapi ketahuilah, baru itu adalah 1/10 sakit mati. Bayangkan saja Pak, yang begitu kita rasakan sakitnya luar biasa, itu baru 1/10 sakit mati. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, engkau tahu tusukan macam tusukan sapi yang panas itu, Allah akan menusukkan ke jantung seseorang itu untuk mencabut nyawanya itu dengan paksa. Ali terkejut. Sampai begitu ya Rasulullah? Iya. Apakah orang yang beriman? Apakah orang yang muslim? Tapi soal iman kita kaji nanti. Seorang muslim juga seperti ada, bukan tidak. Hasya wa kallah. Dahsyat sekali. Detik-detik sakratil maut itu akan mengambil kita. Allah cuma mengingatkan satu saja. Bahkan Allah akan mengutus beberapa malaikat seperti Rasulullah yang didampingin oleh beberapa malaikat tatkala sakratil maut, dan inilah dia pertolongan Allah. Kalau sudah Allah turun tangan, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Seorang hamba yang beriman diperintahkan Allah beberapa malaikat untuk turun mengambil sebelum malaikat maut datang. Tatawaffahumul malaikah, diperintahkan Allah beberapa malaikat untuk mendampingi seorang yang akan mendekati sakratil maut. Qal la takhafu, pelan, tidak usah takut. Wala tahzan, tidak usah gentar. Nahnu awliyaukum minal hayatid dunya ilal akhir. Kami yang akan mendampingin kau sejak dari saat sekarang ini sampai nanti berhadapan dengan Allah, kami yang akan mendampinginya. Tidak usah gentar. Wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Detik-detik menjelang sakratil maut, setelah datang malaikat mengatakan begitu malaikat maut datang, itu di hadapannya digambarkan wa absir, televisi ada. Dilihatlah seorang yang akan beriman ini, seorang yang beriman ini yang akan mendekati sakaratil maut. Begitu dilihatnya, ya mereka cuma mengatakan itu, kesana kita mau pergi. Makanya saya kalau mendengar riwayat seperti ini, Nabi pun begitu. Begitu akan diambil oleh malaikat maut, waktu itu menangis Fatimah, meraung dia karena ayahnya dalam keadaan sakit seperti itu. Dirangkul oleh Rasulullah, ya Fatimah, mari, terang. Subhanallah, kau lihat kan. Begitu hebatnya Fatimah menangis pada waktu itu, begitu dilihatnya yang ditunjuk oleh Rasulullah, senyum Fatimah. Makanya jangan nangis Fatimah, kesana ayah mau pergi. Sebentar lagi juga kau akan menyusul, kesana kita akan digambarkan
Dan hal yang seperti ini Quran yang mengatakan kepada kita, apa yang dilakukan Allah, apa yang dilakukan Allah kepada Nabi Muhammad melalui utusan-utusannya termasuk malaikat maut, itu berlaku juga bagi mereka-mereka yang istiqamah dalam kehidupannya. Bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah, berlaku, bukan tidak. Begitu dilihat, hanya selalulah Pak, bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya kalau melihat orang-orang yang dalam keadaan sakit, dalam sakaratil maut, sering-seringlah datang. Begitu kita ngelihat begitu. Di dunia aja kita bisa tahu. Ada orang yang dalam keadaan sakit, dalam sakaratil maut, hempas kiri, hempas kanan, raung kiri, raung kanan. Sampai aduh, panasnya bukan main, beginilah segala macam. Mengomel tak tentu. Saya kalau mengatakan yang macam begini, ini bayangan-bayangan ini. Gak ada cerita. Ini orang macam begini, ini orang udah ahli neraka. Tapi ada yang kita lihat tenang, macam tidur biasa dalam keadaan sakit. Makanya ini yang dikatakan dalam Al-Quran, dikeluarkan dia seperlahan mungkin tanpa dia rasakan. Atau Bapak Ibu pernah mendengar seseorang mengatakan, Ustadz, si Fulan udah meninggal dunia, keluar doa dari kita. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu an, atau Allahumma fir laha warhamhu wa'afi wa'afu. Doa yang itu. Ya Allah, ampunkanlah dia, ya Allah, ampunkanlah dia. Kebalikannya, Ustaz, si Fulan udah meninggal, siapa? Keluar bahasa kita baguslah, dia cepat-cepat mati. Rusak aja kelakuannya di muka bumi. Kalau sudah begini, bahasakan bayangan. Nah, jadi kadang-kadang hidup di atas dunia pun bisa. Sebagai gambaran ini ke surga dia atau ke neraka dia. Orang yang ditinggalkan saja pun pernah Nabi mengatakan bahasa seperti ini. Sewaktu lewatlah jenazah orang yang diiringi dengan musik. Sampai sekarang tuh banyak. Begitu lewat jenazah di hadapan Rasulullah. Rasulullah pada waktu itu sedang duduk-duduk dengan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Nabi berdiri. Begitu Nabi berdiri, apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, huwa jenazah min Yahudiyan, itu jangan jenazah Yahudi. Ngapain mesti engkau hormati? Waktu itu Nabi mengatakan, wa ma huwal insan? Apa dia bukan manusia, wahai Umar? Waktu itulah keluar dari mulut Rasulullah, subhanallah ya Umar. Mustarah wa mustarah amin. Isfi hadza ya Rasulullah. Apa pula maksud bahasa seperti ini ya Rasulullah? Mustarah wa mustarah amin. Sungguh, jika orang yang diantarkan ini, wahai Umar bin Khattab, orang yang memang tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, Allah istirahatkan dia daripada kewajiban dunia, aman untuk hidupnya yang terakhir. Wa mustarahamin. Tapi yang diantarkan ini, wahai Umar bin Khattab, rusak saja kelakuannya. Orang yang ditinggalkan merasa istirahat daripada kelakuan dia. Dan bayangan, jadi kalau kembali kita kepada cerita awal tadi, begitu dirayu oleh beberapa Jibril ke sana, nampaklah jannatul ma'wa, nampaklah jannatul firdaus. Wah, cantiknya, iya. Usah kita ke sana. Waktu itulah malaikat maut mulai main. Makanya di beberapa riwayat, Pak, orang yang mendekati sakratil maut itu yang pertama sekali itu dikeluhkan lidahnya. Dikeluhkan lidahnya, kemudian di semua
di tubuhnya ini sudah tidak berfungsi lagi. Mulailah dikeluarkan seperlahan mungkin. Bagi yang beriman senyum, begitu dikeluarkan dirayu lagi, begitu dikeluarkan dirayu lagi oleh Jibril, malaikatul hafizin. Makanya di dalam ayat ini dikatakan malaikatul hafizin yang mendampingin kita ini, Pak, Bu, malaikat yang berwajah bastil wajhi, wajah yang penuh mempesona. Melihat wajahnya saja penyakit bisa hilang. Malaikatul thayyibin inilah. Begitu dikeluarkan perlahan, dikeluarkan perlahan, dikeluarkan perlahan, tanpa dia sadari, dia sudah berada di luar jasad kasar. Yang terakhir dilihatnya lah terbujur di tengah rumah. Siapa? Itulah dia. Kapsul engkau pada waktu hidup di atas dunia dulu. Ini yang difardu kifayahkan tadi ini, Pak. Yang keluar ini nih, hiyal insan, ini dia yang manusia. Yang terbujur itu bangke, Pak. Makanan ular, makanan cacing. Makanya kadang-kadang heran kita. Jutaan habis duit untuk mendandani yang nampak ini, Pak. Juta habis duit untuk mendandani ini. Tapi kadang-kadang lupa manusia untuk mendandani yang di dalam. Maka hiasi di dalam, dandani yang di dalam ini. Tatkala dia keluar, dilihatnya lah jasadnya terbujur. Diizinkan oleh Allah, Pak. Pada waktu ini diangkat ke angkasa, dibawa oleh malaikatul thayyibin, masih di permukaan langit di dalam riwayat ini yang saya baca. Uktubu fi 'aliyyin, catat namanya di 'aliyyin, kemudian bebaskan dia kemana suka. Roh seorang yang beriman. Sekolah yang ada yang bertanya, roh itu terbuat dari jisim. Roh itu apa sebetulnya, Ustaz? Kul roh min amri rabbi. Makanya satu-satunya pertanyaan kepada Nabi Muhammad yang kata Allah, kalau ada orang yang bertanya tentang roh, min amri rabbi, kerjaan Allah. Jadi jangan pikirkan kerjaan Allah. Roh itu dari jisim apa, roh itu macam mana bentuknya, roh itu kerjaan Allah. Makanya Ustadz selalu mengatakan jangan pikirkan kerjaan Allah, gila nanti kita. Jadi pikirkan saja kerjaan kita diridai Allah atau tidak, pekerjaan yang kita lakukan. Sampai-sampai lidah ini, Pak, dalam keadaan sakit apapun, jangan sempat ini keluar lidah sesuatu yang menyesalin perbuatan Allah. Nabi cuma mengatakan dengan 3 bahasa, malam yarda biqadai, mereka-mereka yang tidak reda dengan ketentuan Allah, walam yasbir ala balai, mereka-mereka yang tidak pernah sabar dengan cobaan Allah, walam yashkur ala nu'amai, mereka-mereka yang tidak pernah bersyukur dengan nikmat Allah, walyatub rabban siwai, cari saja Tuhan selain aku, kata Allah. Tak usah bertuhankan kepada aku. Kan hebat. Makanya dalam keadaan sakit, aduh, yang keluar dari ujung lidah cuma satu saja, astagfirullah. Ya Allah, kuatkanlah aku dalam cobaan Engkau ini. Kalaupun sampai sudah masaku, ya Allah, berikanlah aku husnul khatimah, akhir yang baik, mati yang baik. Makanya doa kita itu. Apalagi pada waktu kita akan tertidur, ajaran Rasulullah yang kita terapkan dalam akan kita di pembaringan. Selesai baca yang dibaca oleh yang diajarkan oleh Rasulullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai masa kita pada waktu itu, dalam lafaz lidah kita mengucapkan kalimat astagfirullah, mereka dalam pangkuan Allah. Hebat ini bahasa Rasulullah. Jadi Ustadz selalu mengingatkan, apalagi pada waktu jemaah-jemaah.
riwayat yang Ustaz jumpain dalam di seberang kematian ini, apalagi pada waktu sakaratil maut mengambil, cukup banyak. Pernah suatu saat ada yang riwayat itu mengatakan Nabi Khidir. Di dalam riwayat yang lainnya saya jumpain yang ahli hikmah itu kan Nabi Khidir kalau dalam riwayat. Di situ dikatakan dalam ceritanya ini, Nabi ini berteman dengan Israel, malaikat maut. Asal ditanya oleh Nabi Khidir tadi, mau kemana? Dari cabut nyawa. Dari mana? Dari cabut nyawa. Itu saja pula jawaban malaikat maut tadi. Ya memang itu yang ditugaskan oleh Allah. Suatu saya Khidir mengatakan, yang macam mana kali yang cabut nyawa itu? Cobakanlah kepada aku. Malaikat maut mengatakan, kau kan Nabi, kau kan Nabi. Mendoalah ke Allah. Untung-untung diperkenankan oleh Allah. Tapi aku mau coba-coba. Iya, nanti kalau diizinkan Allah, kita mungkin barangkali berdoa Nabi Khidir ini Pak ya. Mendoa kepada Allah. Dikabulkan, turun malaikat maut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo berbaring. Ngapain? Kan kau yang berdoa. Untuk mau coba-coba cabut nyawa. Tapi ingat Pak ya, ini riwayat. Riwayat ini tak bisa dijadikan hujah sebagai dalil, tapi sebagai bahan banding. Bahan banding yang saya sampaikan. Mulai dimainkan oleh malaikat maut, dikeluhkan lidahnya, ngomong pun tak pandai lagi, dikakukan tangannya, kakinya, apa segala macam. Begitu dihajar oleh malaikat maut, mulai bergeser sedikit saja, main matanya. Kalau mata belum masih berfungsi, lidah yang tak bisa ngomong. Main mata Nabi Khidir. Begitu dikeluarin merah sudah mata Nabi Khidir. Begitu dikeluarkan lagi makin dibulalai. Akan keluar, dimasukkan balik. Begitu dimasukkan balik, apa segala macam, dinormalkan balik semuanya, bangkit Khidir, ditamparnya malaikat maut. Selalulah kau, sahabat apa kau ini? Kata Nabi Khidir. Kenapa? Ini yang macam begini, bukan satu dua yang seperti ini, Dir. Banyak. Yang mulalak matanya, yang matanya keluar. Aku kan sudah memberikan isyarat dengan mata, udah hentikan, tapi kau mainkan juga. Makanya malaikat maut, satu-satunya Nabi yang pernah nampar malaikat maut, Nabi Khidir. Perbandingannya cuman sakit, mati itu sakit. Makanya Ustaz selalu mengatakan, persiapkan diri, tatkala nanti kita menghadap kepada Allah. Inilah awal di seberang kematian yang cerita dari orang tua saya Haji Mahyaruddin Salim. Ini baru episode yang pertama dan tidak panjang. Insya Allah dalam episode yang berikutnya akan kita masuk episode yang kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak ya, di download dulu. Papa mau tahu di mana